Setelah memesan semuanya, Sunny berjalan keluar, membuka kursi pengemudi Beatle, dan duduk di dalamnya. Tepat ketika dia akan mengemudi, pintu kopilot tiba-tiba terbuka, dan Ye Chen mengambil kesempatan untuk duduk. Alasan mengapa Ye Chen mengikuti adalah karena dia menemukan ada kabut hitam di intang Sunny, dan kabut hitam itu sedikit berdarah. Ini adalah pertanda dari sesuatu yang besar yang akan datang. Entah itu untuk bantuan barusan atau insiden 5 tahun yang lalu, dia tidak bisa membiarkan Sunny menderita sedikit pun. Sunny memandang Ye Chen, yang berada di kopilot, dan terkejut pada awalnya, dan kemudian tersenyum, "Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Terima kasih. Sebenarnya, saya juga belajar tentang hal-hal sebelumnya dari orang lain. Penjaga keamanan itu punya pertama-tama, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ngomong-ngomong, mengapa kamu harus melihat Xia Rusui? Kamu tidak punya obat kecantikan untuk dipromosikan, kan?" Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena terakhir kali ada orang yang mengenakan pakaian yang mirip dengan Ye Chen dan datang untuk menjual beberapa obat kecantikan, mengatakan bahwa mereka akan membuat industri kecantikan grup Huamei ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi mereka dibuang oleh penjaga keamanan. Saat ini, sebagian besar dokter bertelanjang kaki dari pedesaan datang ke kota untuk tujuan ini. Ye Chen melirik Sunny, dan dia menemukan bahwa gadis kecil itu benar-benar banyak berubah. Ketika dia belajar, dia sering menertawakannya sebagai bandara. Dia ingat bahwa dia pernah membuatnya menangis, tetapi sekarang tampaknya ini populer sosok, payudara bangga diperkirakan memiliki dekap. "Kamu tidak ingin masuk ke mobilku untuk menjual resep ini, kan?" Sunny menemukan bahwa Ye Chen menatap dadanya, dia tidak marah, dan bahkan dengan sengaja berdiri. Untuk beberapa alasan, dia memiliki kasih sayang yang tak dapat dijelaskan untuk pria muda di depannya. Mungkin karena dia terlihat seperti teman sekelas lama yang sudah meninggal. Ketika Ye Chen kembali ke akal sehatnya, secara alami tidak mungkin untuk menjelaskan apa yang terjadi pada lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa menghadapinya. "Anda telah menemukan ini, dan saya juga sangat yakin dengan pengobatan saya, yang tidak hanya bisa mempercantik tubuh Anda, tetapi juga membuat tubuh Anda terlihat lebih baik." Ketika dia kembali, ketergantungan terbesar bukanlah pada kultivasinya, tetapi pada keterampilan medis yang dia berani bunuh dengan Raja Neraka. Dia membuang resep Yandan, yang cukup untuk membuat perusahaan kecantikan di seluruh dunia menjadi gila. "Adik laki-laki itu, sentuh kakiku dan lihat, apakah menurutmu kakiku bisa terlihat lebih baik?" Sunny menjadi tertarik dan mendekatkan kakinya yang ramping ke Ye Chen. Dia hanya bercanda, tetapi dia tidak berharap tangan Ye Chen benar-benar terulur, dan bahkan menyentuh pahanya dengan keras. "Sejujurnya, kakimu sempurna, dan kamu tidak membutuhkan resepku sama sekali." Wajah Sunny langsung memerah, dan dia berkata dengan genit, "HMPH, kamu sangat jujur, aku tidak menyangka kamu sama dengan pria lain. Kamu memintaku untuk menyentuhnya." Ye Chen menyentuh hidungnya dan berkata tanpa daya. Sunny melirik Ye Chen dan mengendarai mobil langsung menuju Hotel Longford. "Sejak kamu menyentuh kakiku, kebetulan aku sedang menghadiri pesta, dan aku akan menghukummu untuk menjauhkanku dari semua alkohol. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkan diri. Namaku Sunny, Direktur Pemasaran. Dari grup Huamei." Sunny mengendalikan kemudi dengan satu tangan dan mengulurkan tangan ke Ye Chen dengan tangan lainnya. Ketika kedua tangan disatukan, Ye Chen merasa ekstra lembut dan halus. "Namaku Ye Cheng, jujur dan dapat dipercaya." Karena pihak lain tidak mengenalinya, Ye Chen tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Jika Sunny tahu bahwa dia tidak mati, dia mungkin hanya akan ketakutan. Ye Chen memperhatikan bahwa saat dia menyebut namanya, tubuh Sunny bergetar, dan ketika dia mendengar penjelasan di baliknya, dia menarik napas dalam-dalam. "Kebetulan, kamu dan nama teman sekelasku yang lama memiliki pengucapan yang sama, tetapi kata-katanya berbeda." 20 menit kemudian. Hotel Longford, Aula Perjamuan Kaisar. Saat Sunny dan Ye Chen muncul, mata semua orang tertuju pada mereka. Sosok Sunny sangat panas dan mempesona, dengan tinggi 1,7 meter, proporsi kakinya hampir setinggi langit, dan pakaiannya yang layak sangat kontras dengan Ye Chen di sebelahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Direktur Sun dari Huamei Group akan membawa orang seperti itu ke pesta. Sunny membawa Ye Chen ke meja bundar kaca tengah dan duduk. Sudah ada 7 atau 8 orang yang duduk di sana, semuanya laki-laki. Mereka menatap Sunny dengan mata berapi-api, dan mereka bahkan ingin segera membuang Sunny. "Direktur Sun, saya akhirnya tidak sabar untuk bertemu Anda. Lebih baik melihatnya begitu Anda mendengarnya. Saya Kuo Haidong, pendiri Yunsheng Group. Direktur Sun, nama saya Qian Yong, dan Hotel Haiyong adalah milik keluarga saya." Beberapa pria yang berdiri dan memperkenalkan mereka sangat antusias, mereka hanya ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan Sunny. Ye Chen tidak tertarik dengan pertemuan seperti itu, dan terus memperhatikan sekeliling, dia ingin mencari tahu apa yang akan mengancam Sunny. Segera, perjamuan dimulai. Orang-orang yang duduk di meja Sunny tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, dan mereka semua menemukan berbagai alasan untuk menghormati anggur Sunny.
Sunny jelas akrab dengan budaya meja anggur semacam ini. Memiliki segelas kecil anggur merah. Ye Chen mencoba membantu Sunny menghentikan anggur beberapa kali, tetapi ditolak. Bagaimanapun, pada perjamuan ini, seluruh grup Huamei yang diwakili oleh Sunny tidak dapat merusak kedamaian. Sampai pria yang duduk di meja utama tidak jauh berdiri, suasana seluruh perjamuan berubah. Pria itu mengenakan setelan khusus, memegang 2 gelas anggur di tangannya, dan wajahnya penuh kebanggaan. Ketika Sunny melihat pria itu mendekat, dia panik, dan bahkan tubuhnya gemetar. Bagaimana orang ini bisa ada di sini? Nona San, Anda tidak mengucapkan selamat tinggal kepada saya terakhir kali, dan Anda tidak memberi saya wajah Chen Feng. Haruskah Anda minum anggur permintaan maaf ini? Begitu Chen Feng muncul, nadanya sama sekali bukan permintaan, tapi perintah. Terakhir kali, dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang Sunny keluar, dan bahkan memasukkan obat ke dalam anggur. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Sunny mengetahui bahwa anggur itu tidak benar dan menuangkannya langsung ke wajahnya. Dalam beberapa hari terakhir, masalah ini telah menyebar ke seluruh lingkaran, membuatnya sangat tak tahu malu. Sunny sedikit malu, dan dengan cepat berkata, Chen Xiao, saya benar-benar minta maaf, saya mengemudi di sini kali ini, dan itu tidak terlalu baik untuk minum, atau saya akan menggunakan teh daripada anggur untuk meminta maaf kepada Anda. Chen Feng mendengus dingin dan minum salah satu gelas anggur, jangan omong kosong. Saya sudah membuka kamar presiden di lantai atas. Jika Nona San mabuk, Anda bisa tinggal di sana. Orang-orang di meja yang sama dengan Sunny secara alami mengenali Chen Feng, dan mereka tidak berbicara, tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Lagi pula, pria di depannya adalah tuan muda kedua dari keluarga Chen di Jiangcheng, siapa yang berani menyinggung perasaannya. Seseorang bahkan mendesak, Direktur San, anggur Chen Xiao adalah untuk memberi Anda wajah, mengapa Anda tidak meminumnya dengan cepat? Jika Anda tidak meminumnya, itu akan merepotkan jika Chen Xiao marah. Ya, Direktur San, ini hanya segelas anggur. Apa yang perlu ditakuti? Dengan begitu banyak orang, Tuan Muda Chen akan memakanmu? Sunny dalam dilema ketika dia melihat anggur yang diserahkan Chen Feng. Jika ada masalah lain dengan anggur, dia mungkin tidak bisa keluar dari Hotel Longfor hari ini. Kebajikan macam apa Chen Feng, semua orang di Jiangcheng mengetahuinya. Selama itu adalah wanita yang disukainya, bahkan seorang siswa sekolah menengah pertama akan melakukannya. Bagaimana Anda bisa minum anggur bajingan semacam ini? Melihat bahwa Sunny menolak untuk mengambil anggur di tangannya untuk waktu yang lama, Chen Feng sedikit kesal dan benar-benar mengubah wajahnya. Pelacur bau, menurutmu apa sebenarnya dirimu? Sial, jangan berpura-pura. Untuk menjadi wanita yang kuat di depan Lao Zu, hari ini Anda bahkan tidak ingin minum, Anda harus minum. Bahkan jika Xia Rusui datang di belakang Anda, itu seperti seorang ibu. Ini adalah Jiangcheng, wilayah Lao Zi. Apakah Anda mendengar saya? Suasana benar-benar berubah. Sunny hanya berdiri di sana sendirian, tidak bergerak, matanya berangsur-angsur memerah. Dia lahir di keluarga biasa, berhenti belajar lebih awal, melangkah ke masyarakat, dan akhirnya mendapat kursi direktur di grup Huamei, yang sudah lebih unggul dari orang luar. Tetapi di hadapan orang-orang nyata di Jiangcheng di depannya, dia tidak berdaya. Dia sangat kecil sehingga dia seperti setitik debu di depan orang-orang ini. Dia bahkan membenci dirinya sendiri karena menjadi seorang wanita. Dia perlahan mengangkat tangannya dan berjalan menuju gelas anggur. Bagi orang luar, Sunny tampaknya telah menerima nasibnya. Senyum kemenangan muncul di sudut mulut Chen Feng, dia bahkan memikirkan gambar Sunny di bawah selangkangannya malam ini. Tepat ketika jari Sunny hendak menyentuh gelas anggur, sebuah suara dingin terdengar. Hal macam apa kamu, berani membiarkannya minum? Bab 4. Pada saat ini, seluruh dunia tampak sunyi. Tidak ada yang mengira bahwa pada saat seperti itu, seseorang akan benar-benar membela Sunny, dan tidak mungkin menemukan kematian. Apa itu Chen Feng? Dia, Chen Feng, adalah tuan muda dari keluarga Chen di Jiangcheng. Meskipun keluarga Chen tidak kuat di dunia bisnis, tetapi di dunia politik, keluarga Chen memiliki 2 pejabat tinggi di Jiangcheng. Lebih penting lagi, ada seorang pria besar berdiri di belakang keluarga Chen. Dikatakan sebagai prajurit kuno. Ini juga alasan mengapa Chen Feng tidak bermoral. Semua orang menatap Ye Chen yang sedang berbicara, dan beberapa orang bahkan memikirkan adegan pemuda ini sekarat secara tragis di jalan. Qian Yong, yang telah memuji Chen Feng sebelumnya, berdiri dengan marah, menunjuk Ye Chen dan memarahi, kamu bodoh, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Saya pikir pakaian di tubuh Anda berjumlah 100. Jika Anda jangan, hanya orang desa sepertimu yang berani menyinggung Chen Xiao, percaya atau tidak, aku akan menelepon, dan kamu tidak akan bisa bergaul di Jiangcheng. Orang lain bergema, sampah semacam ini dan omong kosongnya, seret saja. Tepat ketika ada kekacauan di sini, Chen Feng tertawa, hampir gila. Haha, nak, kamu sangat baik. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini selama bertahun-tahun.
Kamu ingin bermain sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Chen Feng mendekati Ye Chen selangkah demi selangkah, dengan tatapan membunuh di matanya. Meskipun ini adalah masyarakat hukum, membunuh orang tidak diperbolehkan, tetapi di Jiangcheng, keluarga Chen-nya sangat sah. Wajah Sunny pucat, dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Dia bahkan melibatkan Ye Chen yang baru saja bertemu. Jika saya tahu bahwa Chen Feng akan ada di sini, saya tidak akan membunuhnya. Sekarang dia mulai khawatir tentang situasi Ye Chen. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak pandai menguntit, dan mungkin mereka benar-benar akan menyebabkan kehidupan. Dia tidak peduli tentang hal lain, dia meraih gelas anggur di tangan Chen Feng, dan bahkan meminta maaf, Chen Xiao, maafkan aku benar-benar minta maaf, temanku belum pernah melihat dunia, aku tidak bermaksud menentangmu, aku akan minum anggur ini dan menghabiskannya. Di masa depan, kamu dapat melakukan apa yang kamu ingin aku lakukan, tetapi bisakah kamu membiarkan temanku pergi? Suaranya bergetar, bahkan dengan sedikit doa. Chen Feng memperhatikan bahwa semua tamu di aula perjamuan melihat ke sisi ini, dan matanya langsung menjadi sengit. Pelacur bau, kualifikasi apa yang harus Anda negosiasikan dengan saya? Anda tidak dapat melindungi diri sendiri. Anda masih ingin menyelamatkan yang lain. Hari ini aku tidak akan membunuhmu di malam hari. Kau bau. Terjebak. Sebelum kata-kata itu selesai, tamparan keras bergema di seluruh aula. Chen Feng jatuh langsung ke tanah, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia benar-benar ditampar. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Melihat Ye Chen satu persatu seperti melihat hantu. Orang ini tidak hanya berani memarahi tuan muda keluarga Chen, dia bahkan berani menamparnya. Apakah Anda benar-benar ingin mati? Diam, bukankah ibumu mengajarimu untuk menghormati wanita? Ye Chen akhirnya berbicara, dan bahkan mengambil gelas anggur dari tangan San Yi dan menuangkannya langsung ke Chen Feng. Karena kamu sangat suka minum, segelas anggur ini untukmu. Chen Feng, yang masih sedikit bingung pada awalnya, benar-benar sadar. Dia menunjuk Ye Chen dan berkata dengan marah, kamu bajingan, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menamparku. Kamu bahkan menuangkan anggur untukku, hari ini aku mau mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat kedua pengawal tidak jauh, dan meraung, apa yang kamu lakukan, bunuh dia untukku. Sesuatu terjadi, dan aku harus menanggungnya. Baru kemudian kedua pengawal itu bereaksi, dan mereka mengeluarkan tongkat teleskopik dan berjalan langsung ke arah Ye Chen. Keduanya dengan cepat mengepung Ye Chen, dan membantingnya tanpa ragu-ragu. Kecepatan hingga ekstrim. Jika tongkat ini mengenai seseorang, itu pasti akan kehilangan efektivitas tempurnya. Kedua pengawal itu tahu betul bahwa Chen Feng terluka, dan itu adalah kelalaian mereka. Jika mereka tidak bisa menjatuhkan anak ini, mereka akan benar-benar dalam masalah. Tepat ketika tongkat itu akan jatuh pada Ye Chen bergerak. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan menampar pengawal langsung dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat berbalik dan menampar pengawal lain dengan telapak tangannya. Menabrak. Keduanya terbang hampir bersamaan, dan bahkan menabrak meja bundar di samping mereka. Menabrak. Gelas meja bundar langsung pecah. Membuat suara keras. Paku. Sebuah lonjakan lengkap. Di bawah mata semua orang yang ketakutan, Ye Chen mengambil langkah maju, datang ke Chen Feng, dan berjongkok perlahan. Melihat wajah Ye Chen semakin besar, seluruh tubuh Chen Feng seperti jatuh ke dalam gudang es, dia menemukan bahwa pria di depannya sama sekali bukan manusia, tetapi iblis. Iblis yang berani menantang otoritas keluarga Chen di Jiangcheng. Dia bahkan melihat niat membunuh di mata lawan. Tampaknya selama pihak lain berpikir, dia akan benar-benar membunuhnya. Dan membunuhnya di depan begitu banyak orang. Aku menuangkan anggur untukmu, bisakah kamu mengambilnya? Kata Ye Chen. Layani, aku layani. Kata Chen Feng dengan suara gemetar. Ye Chen menampar Bakhan dan membuangnya, dan berteriak lagi. Aku menamparmu, bisakah kamu menerimanya? Saya melayani. Saya benar-benar tahu saya salah, kakak. Bagaimana Anda bisa membiarkan saya pergi? Chen Feng benar-benar akan menangis. Monster macam apa ibu ini? Ye Chen mengangguk puas, mengangkat telepon di sebelahnya, berdiri, dan kemudian melemparkan telepon ke Chen Feng. Panggil Chen Sengguo dan minta dia berlutut di depanku, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Setelah berbicara, Ye Chen berbalik dan meletakkan tangannya di belakangnya. Semua tidak memperhatikan, ketika dia berbalik, niat membunuh seperti apa yang ada di matanya. Karena pesta di Unu Villa tahun itu, Chen Sengguo, kepala keluarga Chen, kebetulan ada di sana. Dia bahkan ingat dengan jelas bagaimana pria ini menghina ayahnya setelah ayahnya meninggal. Apa? Semua orang yang hadir curiga bahwa mereka salah dengar. Orang ini sebenarnya meminta Chen Feng untuk menelepon Chen Sengguo. Siapa Chen Sengguo? Dia adalah kepala keluarga Chen di Jiangcheng. Siapa yang berani memanggil nama Chen Sengguo di seluruh Jiangcheng?
Belum lagi membuat Chen Zhenguo berlutut. Awalnya, semua orang hanya mengira pemuda ini gila. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pemuda ini sangat gila dan tak terbatas. Chen Feng juga tercengang. Dia awalnya berpikir untuk menemukan kesempatan untuk membiarkan ayahnya mengambil tindakan setelah itu, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa orang ini akan benar-benar membiarkan dia memanggil ayahnya secara langsung. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Bodoh. Itu, kamu, apakah kamu yakin? Chen Feng menyelidiki. Ye Chen tidak menjawab, tetapi duduk kembali di kursinya dengan tenang, mengambil sumpitnya dan mulai menyajikan hidangan. Pada akhirnya, Chen Feng bangkit dan membuat panggilan telepon di sudut. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Chen Feng di telepon, hanya saja seluruh orang Chen Feng berubah setelah panggilan, matanya sangat jahat dan mengerikan. Sunny secara alami memperhatikan ini, dia menatap Ye Chen, yang tenang di sampingnya, dan merasa semakin menyesal di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak membawa anak ini sama sekali. Orang ini hanya orang gila. Jika Anda harus menembus langit Jiangcheng, Anda tidak boleh menyerah.